Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Amin. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa nuril absar wa hidaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah. Puji puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita, mempersatukan kita dalam suatu tempat yang insya Allah bila Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kita dari tempat ini dengan terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin. Dosa daripada guru-guru kita. Amin. Dosa daripada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Puji puji syukur, salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan anam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, salawat yang kita lantunkan, salawat yang kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di yaumil akhir. Amin. Kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Belum lama, mungkin belum 20, sudah 24 jam kita kehilangan saja seorang syahid, seorang mujahid yang beliau meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan menjaga ataupun membela daripada ulama. Insya Allah orang-orang yang sedemikian rupa, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid sedemikian rupa, mereka adalah orang-orang yang kelak akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mati syahid, meninggal syahid sulit kita dapatkan. Meninggal dalam keadaan syahid bukanlah hal yang mudah. Meninggal dalam keadaan syahid bukanlah hal yang sangat mungkin kita semua orang, semua makhluk mengharapkan meninggal dalam keadaan syahid. Mengharapkan meninggal dalam keadaan syahid. Karena kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, saya bacakan keutamaan, 7 keutamaan dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, yang pertama, dia diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut dipelihara oleh Allah di dunia maupun di akhiratnya. Artinya, sebelum itu orang meninggal dunia, di dunianya saja udah dijaga sama Allah, sehingga di akhiratnya pun Allah jaga kembali mereka. Nah, yang ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah jauhkan mereka dari yang namanya fitnah kubur. Apa sih fitnah kubur? Fitnah kubur ini keji, akhwati rahimahullah. Fitnah kubur itu luar biasa. Nanti kalau kalian pernah mendengar orang ada mungkin beberapa tahun magamnya sudah meninggal dunia, beberapa sudah meninggal dunia, tapi jasadnya masih utuh, jasadnya masih awet. Itu adalah orang-orang yang terhindar daripada fitnah kubur. Fitnah kubur itu kejinya luar biasa, lebih keji daripada siksa kubur. Siksa kubur keji, nah fitnah kubur ini lebih keji daripada siksa kubur. Nah orang yang meninggal dalam keadaan syahid dihindarkan daripada yang namanya fitnah kubur. Nah yang keempat, diselamatkannya mereka dari sesuatu yang sangat mencekam di hari kiamat. Jadi kalau semua hari kiamat itu, di akhir kiamat itu, makhluk yang sudah meninggal atau sudah belum meninggal sudah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid dihindarkan daripada yang namanya keadaan yang sangat mencekam di yaumil akhir. Ketika kalian nanti di padang mahsyar dipertunjukkan semua kedosa-dosaan kalian, nanti padang mahsyar ini saking kalian malunya dengan dosa yang kalian miliki, saking malunya kalian dengan aib yang kalian miliki, semua aib kita dibuka. Semua aib kita dibuka dan dipertontonkan di jutaan orang. Dipertontonkan oleh seluruh makhluk yang ada yang Allah ciptakan di bumi ini. Misalkan saya kasih gambaran, alwi ketika waktu sekian jam sekian dia sedang ini, semua dipertontonin. Kalau kalian sekarang hanya melihat baiknya saja, nanti di yaumil akhir dibuka semuanya seadanya. Kalian saat ini seperti saya sedang menonton saya ceramah. Nanti dari kiamat bukan saya yang ceramah, tapi kalian melihat aib saya, maka saya ada di tengah-tengah bersama kalian. Malunya luar biasa.
Bahkan saking malunya, diri kalian itu diriwayatkan akan tenggelam oleh keringat kalian masing-masing. Saking malunya diri kita, nanti kita tuh tenggelam sama air keringat diri kita sendiri. Itu tubuh kita semuanya tuh tenggelam sama air keringat sama air mata. Saking malunya diri kita nanti di yaumil akhir, ketika air kita dibuka. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid tidak akan merasakan hal sedemikian rupa. Nah, lalu yang kelima apa? Akan dipasangkan atas kepalanya sebuah mahkota yang bernama yakut. Sebuah mahkota yang bernama yakut. Nah, harga mahkota tersebut diibaratkan kaca melebihi daripada 3 dunia dan seisinya. Mahkota tersebut, yang memiliki mahkota tersebut adalah orang yang harga mahkota tersebut harganya seperti 3 dunia dan seisinya. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid tersebut memiliki mahkota tersebut. Dan tidak semua makhluk Allah yang masuk surga mendapatkan mahkota. Maka beruntung orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang keenam, akan dinikahkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad dengan 72 bidadari ketika di surganya Allah. Dinikahkan langsung oleh Nabi Muhammad. Yang ketujuh, akan diperbolehkan memberikan syafaat bagi 70 keluarganya dan 70 kerabatnya. Kelak di yaumil qiyamah yang bisa memberikan syafaat itu adalah seorang nabi, seorang rasul, juga seorang wali, dan seorang yang mati dalam keadaan syahid. Kita belum tentu bisa memberikan syafaat. Ana, seorang Ali bin Hamzah, belum tentu bisa memberikan kalian syafaat. Bahkan belum tentu di Al-Fajr sendiri masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun banyak jaminan, Nabi Muhammad pernah menjaminkan kullu ahlul bait yadkhulul jannah. Seluruh cucunya Nabi akan masuk surganya Allah. Tapi keinginan seorang makhluk yang penuh dengan dosa, belum tentu di Al-Fajr bisa memberikan syafaat terhadap kalian. Akan tetapi seorang syuhada, seorang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka mampu memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Beruntung mereka orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid bukanlah orang yang meninggal dalam keadaan menjaga ulama atau orang yang meninggal dalam keadaan membela Allah SWT, membela Nabi Muhammad saja. Tapi orang yang dalam keadaan syahid itu bermacam-macam. Salah satunya, orang yang meninggal dalam syahid adalah orang yang meninggal dalam keadaan wabah. Apa wabah? Seperti saat ini kita sedang terdapat namanya corona. Orang yang meninggal dengan kena penyakit corona, maka orang tersebut dikategorikan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Selagi itu wabah yang benar-benar wabah. Tapi kalau bukan karena wabah, saya nggak tahu ini corona ini palsu atau asli. Kalau emang asli, orang meninggal karena corona, mutlak karena corona, nah itu orang meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi ingat, syahid juga bukan syahid konyol. Entah kayak Rojali banyak yang meninggal karena BM-BM-an. Saya meninggal dalam keadaan syahid, Bib. Kalau niatnya benar hadir majlis taklim karena mencari ilmu, maka dia orang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau niatnya buat seru-seruan, niatnya buat main-main, maka saya sering bilang kalau hadir majlis taklim duduk yang anteng. Duduk yang anteng. Kali aja ketika kalian lagi ngaji, malaikat Israel datang nyambut nyawa kalian. Kalau kalian ngajinya benar karena Allah, karena Nabi Muhammad, dicabut nyawa dalam keadaan ngaji, maka kalian meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau ngajinya main-main, walaupun kalian lagi hadir majlis taklim, ngajinya main-main, dicabut nyawanya sama Allah, itu bukan syahid namanya, tapi mati konyol. Paham? Nah. Terus yang keempat adalah orang yang membela keluarganya. Orang yang membela orang tuanya meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang membela agama meninggal dalam keadaan syahid. Akan tetapi ada beberapa syabab yang bisa menggugurkan orang dalam keadaan syahid. Orang meninggal dalam keadaan syahid, tapi kalau dia punya hutang belum dilunasin, maka syahidnya belum sah selama hutang itu belum dilunaskan. Tapi kalau hutangnya sudah dilunaskan, maka dia kembali dalam keadaan syahid. Misalkan, contoh, saya meninggal dalam keadaan mengajar. Contoh, amin ya rabbal alamin. Saya berharap saya meninggal dalam keadaan yang sahih. Meninggal dalam keadaan mengajar. Ketika saya sedang mengajar, Allah cabut nyawa saya. Misalkan, Allah cabut nyawa saya, tapi saya masih punya hutang sama orang lain. Nah, saya meninggal dalam keadaan syahid.
Tapi saya punya hutang sama orang lain misalkan. Selagi hutang saya belum Allah lunaskan, belum saya lunaskan, belum orang-orang lunaskan, atau punya hutang yang belum mengikhlaskan, maka orang tersebut meninggal bukan dalam keadaan syahid. Kesyahidannya gugur. Tapi kalau yang punya hutang sudah saya sudah ikhlaskan, sudah saya lunaskan, dan keluarga saya pun sudah membayar semua hutang saya, maka syahid kembali menjadi milik saya. Paham? Nah, dari itu, hutang itu berarti ikhwani wa akhwati rahimahullah. Maka kalau ada orang meninggal, kalian sering dengar kan, ada orang meninggal pasti perwakilan keluarga minta dibukakan pintu maaf, minta dibukakan atau kalau ada orang punya hutang agar segera hubungi keluarganya, itu semua. Karena hutang itu siksanya luar biasa. Siksa orang yang punya hutang luar biasa. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, beruntung mereka orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Beb, saya pengen namanya mati syahid. Saya pengen yang namanya meninggal dalam keadaan syahid. Orang akan meninggal dengan kebiasaannya. Semua manusia akan meninggal dengan kebiasaan. Kalau seorang manusia yang biasa hadir majelis taklim, setiap harinya nggak pernah absen untuk hadir majelis taklim, setiap harinya istiqomah memuji Nabi, setiap harinya istiqomah melantunkan sholawat, setiap harinya istiqomah berzikir terhadap Allah, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan insya Allah akan meninggal dalam keadaan yang seperti dia lakukan, seperti biasanya. Misalkan ada orang biasa udah setiap harinya, misalkan udah istiqomah setiap hari, yang namanya anak-anak hadroh, main hadroh, istiqomah main hadroh. Biasanya Allah akan cabut nyawanya lagi main hadroh. Ya kan, anak hadroh misalkan ketelan bas, ataupun ketelan yang namanya takkolan buat bas tuh, masuk ke mulutnya mati. Ya kan orang meninggal dalam keadaan seperti biasanya. Ataupun ada kadrok, ada vokalnya, lagi sholawatan enak-enak, mikirnya nyetrum, mati, ya kan? Dan ketawa, meninggal mereka itu dalam keadaan syahid. Meninggal mereka dalam keadaan tersebut, itu dalam keadaan syahid. Beruntung mereka. Karena kenapa? Mereka sedang mensyiarkan ajarannya Allah. Mereka sedang mensyiarkan lantunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tuh seringlah berlaku ataupun berbuat baik, Allah akan cabut nyawa kita dengan sesuai kebiasaan kita. Yang biasa main gaplek, kali aja matinya lu lagi main gaplek. Yang biasa nenggak homer, kali aja nanti mati dalam keadaan nenggak homer. Yang biasa main perempuan, kali aja matinya dalam keadaan mainin perempuan. Banyak cara. Allah akan cabut seorang manusia dimanapun tempatnya berada. Nggak pandang bulu, nggak pikir-pikir lagi. Kalau emang udah waktunya, udah waktunya. Emang lu bisa nawar? Malaikat itu kan dulu, gue belum siap mati, gue mau sholat dulu, mau duduk. Enak amat kalau mati kayak begitu. Apalagi kalau bisa ngomong, malaikat itu ini gue perpanjang kotak, gue perpanjang paket gue biar 3 hari lagi dah, 3 hari gue mau tobat dulu. Enak amat meninggal kayak begitu. Benar. Tapi Allah tuh nggak pandang bulu, nggak pandang waktu, nggak pandang sikon, nggak lihat nama-nama apa. Emang udah waktunya ini anak mati, gua matiin, cabut nyawanya. Tapi kalau emang ini orang banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak kesalahannya, matinya pun susah. Apalagi orang itu, lo tuh bilang menjek, jangan sampai ada kalian yang namanya pakai ilmu kita, ataupun ilmu tektok ya, yang kebal. Jangan sampai pakai begitu. Atau dulu lu musim pamacan. Wah, ngapain dah lu pakai pamacan? Hai, macan katanya. Jangan pakai kayak gitu-gitu. Itu orang yang sedemikian rupa meninggalnya susah. Susah. Mendingan kalian udah pakai ilmunya Allah. Allah itu Maha Pemberi ilmu. Allah itu Maha Pemberi segala-galanya. Kita dekat dengan Allah, Allah bakal jaga kita. Kita dekat dengan Nabi, Nabi bakal jaga kita. Pokoknya kalau kalian dekat dengan yang segala sesuatu kebaikan, pasti Allah jaga jalannya. Pasti Allah jaga jalannya. Contohnya yang semalam meninggal dunia. Orang tersebut sudah biasa menjaga ulama. Orang tersebut sudah biasa mengkawal ulama, mengkawal kiai, mengkawal habaib, menjalankan tugas nahi mungkar. Ya kan? Meninggal dalam keadaan apa? Mengawal ulama. Karena sudah kebiasaan mereka setiap hari. Sudah perjalanan mereka, pekerjaan mereka. Makanya kalau mau mengerjakan sesuatu itu kerjakanlah yang baik, kerjakanlah yang benar, dan jalanin, biasakan. Saya kasih amanat, biasakan melakukan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin anak hadroh sudah pernah dengar dengan pembahasan ini. Ada satu kisah, saya berikan satu cerita. Ini cerita sangat menarik, luar biasa.
Ada seorang perempuan, dia mempunyai suami yang ahli maksiat. Ini perempuan lakinya ahli maksiat. Lakinya setiap hari nenggak minuman. Lakinya setiap hari selalu nenggak minuman. Nah, singkat cerita, ini laki-laki punya istri yang solehahnya luar biasa. Jadi berbalik, lakinya tukang maksiat, perempuannya ahli ibadah. Nah, ini laki setiap pulang mabok lihat perempuannya lagi sholat. Ini laki setiap pulang malam lihat perempuannya lagi sholat. Ngelakuin apa-apa dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau bukain pintu suaminya pulang pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau diajak jalan sama suaminya pergi, saking lamanya leletnya dia buka pintu bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya melakukan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, suatu saat singkat ceritanya, ada seorang lelaki tersebut, suaminya, dia bingung. Apa sih keistimewaan daripada bismillah? Apa sih keistimewaan daripada membaca ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Dia tes. Oke, saya mau nitip uang sama istri saya. Dia titip uang dengan 1 kantong dirham. 1 kantong dirham. Dia titipin sama istrinya. Dia mau ngetes yang namanya suaminya. Dia titipin, istriku, aku nitip uang ini. Jangan sampai uang ini hilang. Nanti beberapa hari kemudian, uang tersebut akan saya ambil. Nanti beberapa hari kemudian, uang tersebut akan saya ambil. Nah, istrinya ambil uang dari suaminya. Begitu dia ambil uangnya, dia ambil uang dari tangan suaminya, bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh di meja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini istri ambil lagi dari meja, dia ambil dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dia mau taruh ke lemari untuk nyimpan uang tersebut, buka pintu lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Buka laci lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Mau naruh uangnya, bismillahirrahmanirrahim. Nutup pintu lacinya, bismillahirrahmanirrahim. Nutup pintu lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Kunci lemarinya pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya singkat cerita, ini suami mau jahil. Ini suami mau ngetes. Gua ambil lagi nih uang. Nih uang gua ambil, gua lempar ke sumur. Uang ini ambil sama suami ini dilempar ke sumur. Hilang jejak itu uang. Berapa hari kemudian suaminya nanya, istriku, uang aku yang kemarin titipin mana? Saya mau ambil uangnya sekarang. Dia buka pintu lemari pakai bismillah lagi. Dia buka pintu laci dengan bismillah lagi. Dia ambil uang yang ada di dalam laci dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup lacinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Uang yang udah dibuang tadi oleh suaminya ke sumur masih ada di dalam laci. Dengan keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kalau kalian melakukan sesuatu itu dengan bismillah, maka Allah akan hindari daripada syaitan dan orang-orang yang tidak senang. Nah, kalau kalian mengawali dengan kebaikan, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan jaga kalian dimanapun berada. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Intinya apa? Lakukan segala sesuatu yang baik. Biasakan segala sesuatu yang baik. Kalian mulai dengan yang baik dan hilangkan yang jelek. Mulai sekarang pelan-pelan istiqomahin, hindarin yang jelek, lakuin yang baik, terus kalian lakuin yang baik. Apapun bentuk kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma ngaji, bukan ngasih uang, bukan cuma ngasih harta, dan sebagainya. Kebaikan itu menolong orang lain, membantu orang lain, apapun itu bentuknya. Maka insya Allah kita pun akan dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawanya dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, hindari kebiasaan yang jeleknya dan berdalamkan lagi kebiasaan yang baiknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan benar-benar mujahid kita yang meninggal dunia, Allah kumpulkan mereka bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan syahid. Dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan membela baginda Nabi Muhammad, juga membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita punya guru imam besar, Allah selalu jaga beliau dimanapun beliau berada. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan juga Allah menangkan Islam di dunia ini, Allah menangkan Islam di bumi ini, dan Allah hancurkan bumi ini daripada orang-orang yang munafik, orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak senang dengan para ulama. Allah binasakan mereka, orang-orang yang membenci daripada ulama, yang kering daripada ulama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ala hadihi niyah wa bi kulli salawat ala Nabi Muhammad SAW. Bishiri min asraril Fatihah.